Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Teman-teman, sebelumnya telah saya sampaikan, ada 3 hal yang harus teman-teman pertimbangkan sebelum mengkolek saham PT Multimakmur Lemindo, emiten dengan kode PIPA. Yang pertama, adanya tambahan ekuitas yang sangat signifikan menjelang IPO, yaitu dari tambahan modal yang disetor sebesar 49,8 miliar. Yang kedua, adanya pembelian aset tetap yang cukup besar menjelang IPO sebesar 45 miliar. Dan yang ketiga, sampai dengan Desember 2020, ekuitas PIPA masih negatif. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. PT Multimakmur Lemindo atau PIPA akan melaksanakan listing di tanggal 10 April 2023 dengan melepas saham sebanyak 925 juta lembar di harga Rp105. Dengan demikian, harapannya akan dapat memperoleh dana sebesar 97 miliar. Di samping itu, PIPA juga akan melepas waran dengan perbandingan 10:9 atau sebanyak 833 juta lembar di harga 110. Dengan demikian, dari waran harapannya akan memperoleh dana sebesar 92 miliar. Nah, kita masuk pada yang pertama. Ada tambahan ekuitas dari modal yang disetor menjelang IPO. Sampai dengan Maret 2022, modal yang disetor hanya 200 juta rupiah. Namun, sampai Juli 2022, modal yang disetor sudah bengkak menjadi 50 miliar. Ada 4 akibat dari tambahan modal yang disetor ini terhadap indikator finansial. Yang pertama, book value atau nilai buku. Pada akhir 2021, nilai buku PIPA masih Rp29,75. Namun, setelah tambahan modal yang disetor menjadi 50 miliar, di September 2022, nilai buku PIPA turun menjadi Rp20,72 atau turun 30%. Dengan penawaran harga saham sebesar Rp105, maka price book value PBV meningkat cukup besar dari 3,53 kali di akhir 2021 menjadi 5,07 kali di September 2022. Lalu yang ketiga, ROE dari sebelumnya 611% turun menjadi hanya 3,82%. Dan yang keempat, IPS yang awalnya mencapai Rp182 turun menjadi hanya Rp0,59. Mengapa tambahan modal yang disetor ini memperburuk indikator finansial? Ya, karena tambahan modal yang disetor belum berkontribusi terhadap kinerja penjualannya. Dari data prospektusnya saya dapatkan, sepanjang 2019 penjualan mencapai 58,1 miliar. Dan pada saat COVID mengalami penurunan menjadi 39,1 miliar di tahun 2020. Pada 2021 turun sedikit menjadi 38,5 miliar. Dan sampai dengan September 2022 sudah naik menjadi 31,8 miliar rupiah. Apabila kita setahunkan, penjualan di tahun 2022 menjadi 42,5 miliar rupiah. Penjualan ini memang lebih baik dibanding tahun 2020, namun masih lebih rendah dibanding tahun 2019 yang mencapai 58,1 miliar. Dengan demikian, sepanjang 2019 sampai dengan 2022, penjualan mengalami naik dan turun dengan hasil relatif tetap.
Lalu yang kedua, ada pembelian aset tetap yang besar menjelang IPO mencapai 45 miliar rupiah. Pada neraca, ada 3 perubahan yang signifikan dari sisi aktiva di tahun 2022. Sampai dengan akhir September 2022, uang muka mengalami kenaikan sebesar 24 miliar dan aset tetap mengalami kenaikan sebesar 20,9 miliar. Yang ketiga, persediaan juga mengalami peningkatan sebesar 10,6 miliar. Dari 3 komponen di sisi aktiva ini, telah terjadi peningkatan sebesar 55,5 miliar, padahal asetnya meningkat 63,5 miliar. Yuk kita bahas apa saja yang meningkat di situ. Yang pertama, peningkatan uang muka. Peningkatan uang muka digunakan untuk pembelian aset tidak produktif sampai dengan September 2022 dari pemegang saham pengendali. Mengapa saya bilang aset tersebut tidak produktif? Ya, karena yang dibeli adalah showroom berupa toko bangunan dengan harga 24,5 juta per meter persegi. Menurut saya sangat mahal dengan hasil penelusuran Google seperti ini. Dan apakah memang produk-produk pipa memerlukan showroom? Total pembelian untuk showroom ini mencapai 4,5 miliar rupiah. Aset yang kedua yang dibeli berupa pabrik lama yang sebelumnya mungkin disewa dari pemilik. Padahal saat ini pipa akan melakukan relokasi dan investasi mesin-mesin baru ke lokasi yang baru di Kabupaten Serang. Harusnya kedua aset ini tidak perlu dibeli karena bisa dipindahkan ke satu lokasi. Perubahan kedua pada sisi aktiva di komponen aset tetap, yaitu pembelian aset dari pihak ketiga yang akan digunakan untuk pabrik baru di Kabupaten Serang. Nilainya 14,1 miliar dengan luas lebih dari 1 hektar. Dan yang kedua, pembelian mesin-mesin senilai 6,7 miliar. Dengan demikian, untuk pabrik baru, pipa telah melakukan investasi sebesar 20,8 miliar. Dari data hubungan dengan bank, tanah yang akan digunakan untuk pabrik di Serang tersebut dibeli dari pihak ketiga dengan cara kredit, yaitu dengan kredit investasi dari Bank Panin sebesar 11 miliar pada September 2022. Pabrik baru ini akan dibangun dengan hasil penawaran umum karena pipa telah mengalokasikan 19,9 miliar untuk pembangunan fisik pabrik PVC baru tersebut di Kabupaten Serang dan 41,8 miliar rupiah untuk pembelian mesin-mesin di pabrik Serang tersebut. Pada sisi pasifa di neraca juga ada 3 perubahan signifikan sampai dengan September 2022, yaitu yang pertama, utang usaha. Sepanjang 2022, utang usaha mengalami penurunan sebesar 7,5 miliar. Hal ini hal yang bagus, namun utang bank juga meningkat sebanyak 12,6 miliar. Yang ketiga, perubahan pada modal yang store. Dari hanya 200 juta menjadi 50 miliar atau terjadi peningkatan 49,8 miliar. 3 komponen ini sudah menambah pasifa sebanyak 54,8 miliar. Tambahan kredit dari Bank Panin sebesar 11 miliar pada September 2022 digunakan untuk membeli tanah dari pihak ketiga yang direncanakan untuk pabrik di Serang. Sedangkan tambahan modal yang store digunakan untuk membeli tanah dari pihak terafiliasi yang juga merupakan pemegang saham pengendali PSP, yaitu Bapak Junaidi dan Susayan Alif, berupa 1 ruko yang akan digunakan sebagai showroom dan 1 pabrik lama yang ada di Tangerang. 2 aset ini menurut saya tidak produktif karena pipa akan membangun pabrik baru yang luasnya 1,1 hektar atau lebih dari 4 kali dari pabrik yang lama yang mungkin disewa dari pihak terafiliasi tersebut. Dengan demikian, menurut saya,
apabila mau efisien, semua aktivitas harus dipindahkan ke pabrik yang baru. Namun, dugaan saya, dua aset ini dipakai sebagai in-bank dalam penambahan modal yang di-store. Jadi, penambahan modal yang di-store oleh PSP tidak dilakukan secara tunai. Yang ketiga, sampai dengan Desember 2020, ekuitas pipa masih negatif. Dari data ekuitas kita dapatkan, sampai dengan 31 Desember 2020, jumlah ekuitas pipa negatif 1,3 miliar. Dan pada 31 Desember 2019, jumlah ekuitasnya masih minus 2,9 miliar. Dengan demikian bisa kita yakini bahwa pada tahun-tahun sebelumnya kinerja pipa sangat jelek, sehingga ekuitasnya mengalami minus. Lalu apabila kita bedah lagi neracanya, di sisi aset tetap kita dapatkan sampai dengan 2021, aset tetap hanya bernilai sebesar 7 miliar. Dengan depresiasi per tahun lebih kurang 700 jutaan. Dengan demikian, aset tetap pipa bisa kita yakini hanya berupa mesin-mesin, karena nilai totalnya hanya 7 miliar. Sesuai dengan prospektusnya, pipa mengalokasikan pembelian mesin dari hasil penawaran umum sebesar 42 miliar. Namun, ironisnya, pada tahun 2022 menjelang IPO, ada pembelian aset tetap yang tidak produktif dari pihak terafiliasi sebesar 24 miliar. Saya juga ini merupakan kecurangan dan akal-akalan saja dari PSP Pipa. Dapat saya pastikan setoran modal tidak dilakukan secara tunai, namun in-bank atas aset PSP yang ada, sehingga Pipa dipaksa membeli aset yang tidak produktif. Bayangkan apabila setoran modal secara tunai dan digunakan untuk melunasi KMK dari Bank Commonwealth sebesar 16 miliar, maka dalam 1 tahun Pipa akan bisa menghemat biaya bunga sebesar 7,5% kali 16 miliar, lebih kurang 1,2 miliar. Apalagi kalau semua setoran modal tersebut sebesar 49,8 miliar dilakukan secara tunai, tentu akan lebih banyak lagi beban bunga bank yang bisa dihemat oleh Pipa. Jadi, menurut saya, tambahan modal yang disetor oleh PSP justru akan memperberat cash flow dari Pipa. Bisa jadi, ke depan Pipa akan kembali lagi mengalami kerugian karena adanya tambahan kredit investasi atas pabrik baru di Serang dan tambahan kredit modal kerja dari Bank Oke yang mengambil alih fasilitas dari Bank Commonwealth. Sebagai gambarannya, berikut perubahan kewajiban kredit dari Pipa. Sampai dengan Desember 2021, Pipa hanya memperoleh fasilitas kredit dari Bank Niaga sebesar 13,47 miliar yang diterimanya sejak Mei 2015. Namun pada Maret 2022, Pipa memperoleh kredit dari Commonwealth untuk men-take over fasilitas kredit dari Bank Niaga sebesar 15,76 miliar dan 2,88 miliar. Ditambah lagi pada September 2022, Pipa juga mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Panin sebesar 11 miliar untuk membeli tanah yang akan dijadikan pabrik di Serang. Dengan demikian, sampai dengan akhir September 2022, total fasilitas kredit dari Pipa membengkak dari 13,47 miliar di akhir 2021 menjadi 29,64 miliar di September 2022. Dan hanya dalam waktu 6 bulan, fasilitas kredit dari Commonwealth diambil alih oleh Bank Oke dengan tambahan fasilitas dari Commonwealth yang 15,76 miliar dan 2,88 miliar menjadi 19,63 miliar. Sehingga pada akhir Desember 2022, total fasilitas kredit dari Pipa
meningkat lagi menjadi 30,63 miliar. Dengan perubahan posisi kredit ini, maka beban bunga yang harus ditanggung oleh pipa juga akan mengalami peningkatan. Pada akhir 2021, beban bunga sekitar 1,43 miliar. Namun, di akhir 2022, beban bunga bisa menjadi 1,63 miliar. Dan perkiraan saya di akhir 2023, beban bunga membengkak menjadi 2,59 miliar. Dengan demikian, pipa akan menanggung beban bunga yang lebih besar akibat dari setoran modal yang digunakan untuk membeli aset-aset yang tidak produktif tersebut. Tambahan catatan negatif dari saya, kredit modal kerja juga berpindah-pindah. Saat dari CIMB Niaga ke Commonwealth, tingkat bunga kredit turun dari 9,25% menjadi 7,25%. Ini hal yang baik, namun saat dari Bank Commonwealth ke Bank OK, tingkat bunga kredit justru meningkat. Dari sebelumnya 7,25% meningkat menjadi 9,5%. Ini ada apa? Mengapa pipa mau mengambil kredit dengan bunga yang lebih tinggi? Ini menjadi pertanyaan tersendiri. Dari catatan di atas, maka saya perkirakan pipa akan segera mengalir ke laut, akan segera menjadi emiten pemberat di BEJ. Menurut teman-teman bagaimana? Kasih komen dan jaga kesehatan sambil menunggu harga pipa 6 bulan ke depan. Semangat siap! Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.